Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke, membahas apa kali ini? Jadi, ada sebuah informasi yang menurut gua penting ya. Ini situasi yang bisa jadi akan sangat penting serta vital di Manchester United. Kaitannya dengan manajemen Manchester United. Dikabarkan atau artikel ini ditulis oleh Nathan Salt ya dari Mail Sport. Ada cuplikannya di United Exclusive. Disebutkan ini bahwa setelah situasi 1-1 imbang menghadapi Fulham di bulan Agustus, Christopher Vivell menurut beberapa sumber ini terganggu dengan bagaimana sistem Manchester United yang sangat mudah dibaca dan dieksploitasi. Lalu Vivell pun juga terkejut ya mendengar komentar dari Marco Silva dan juga Alex Iwobi dan mengirimkan ke WhatsApp group dari senior leadership Manchester United. Dan ya bagaimana dia juga menegaskan tentang kebutuhan untuk memiliki sistem yang lebih sulit untuk diprediksi. Ini yang disebutkan ya. Jadi memang ada situasi ketidakpuasan nih dari Vivell sebagai menurut gue anggota dari manajemen Manchester United juga ya, sebagai salah satu direktur dari Manchester United posisinya. Lalu Jason Wilcox disebutkan ini kan selalu memiliki dialog dengan Ruben Amorim secara berlanjut. Jadi memang mereka ini sering sering dilihat memiliki waktu berkomunikasi dengan intens, dialog antara Jason Wilcox dengan Ruben Amorim ini terus berlanjut ya, apakah itu di Carrington, apakah di penerbangan di antara pertandingan atau di stasiun kereta Stockport. Direktur atau football director dari Manchester United ini secara rutin menyampaikan ide-idenya kepada Ruben Amorim. Dalam beberapa pekan terakhir terlihat jelas ya melalui komentar dari Ruben Amorim, bahkan memang percakapan ini sering dilakukan. Jadi memang ada situasi-situasi yang sejalan gitu ya dengan apa yang dikatakan oleh Jason Wilcox, apa yang diinformasikan di media, dan apa juga yang dikatakan secara langsung oleh Ruben Amorim. Tapi pada Jumat sore, ini terkait dengan konferensi pers Ruben Amorim, Manchester United menghadapi Leeds United ya. Senyuman, lalu juga situasi-situasi cair yang biasanya terlihat di konferensi pers ini tidak lagi tampak. Komentarnya tentang sedikit kesempatan untuk bisa merekrut pemain baru di bulan Januari ini menambahkan keyakinan bahwa ada hubungan yang sedang tegang, yang sedang kencang, katakanlah seperti itu ya, antara Ruben Amorim dengan pihak manajemen Manchester United, terutama Jason Wilcox. Nah, tadi di awal gue katakan bahwa situasi ini tuh situasi yang penting, bisa jadi akan situasi yang bergulir vital. Karena menurut gue, secara ringan amatiran yang gue pahami, di klub-klub sepak bola ya, terutama klub yang sukses, bahwa di kompetisi modern, di sepak bola modern, di struktur klub yang juga modern, ada sinergi yang dibutuhkan di sana. Ada sinergi yang sering sekali inilah kunci besarnya kenapa klub itu sukses. Sinergi antara siapa? Antara tim teknis, manajer ataupun head coach, dengan manajemen dari klub. Biasanya dengan football director ataupun juga dengan sporting director. Ini mau mengingatkan gue misalnya ketika Ajax Amsterdam beberapa tahun, sudah agak lama ya, lumayan lah. Ketika Erik ten Hag membawa Ajax berjaya di Belanda dan juga di Eropa dengan kejutan-kejutannya. Kuncinya apakah
di Erik ten Hag, tidak hanya di Erik ten Hag, tapi juga bagaimana ada Mark Overmars dari manajemen. Lalu gue juga melihat Feyenoord dengan Arne Slot. Bukan hanya Arne Slot saja, tapi juga bagaimana hubungan yang baik yang dibangun oleh atau yang dimiliki ya antara Arne Slot dengan manajemen Feyenoord. Gue sambil melihat ini, gue lupa ya nama dari Director of Football dari Feyenoord. Ya, Dennis Te Kroese, ini CEO bahkan dari Feyenoord. Jadi memang memiliki hubungan yang bagus Dennis Te Kroese dengan Arne Slot. Lalu kita tahu Siki Bergestein ya, dengan Pep juga demikian, Sir Alex Ferguson dengan David Gill dan lain-lain. Jadi memang ada sinergi, ada kolaborasi yang baik gitu. Jadi tidak bisa hanya berdiri sendiri-sendiri. Dan gua pikir di Manchester United ini jarang terjadi, hampir tidak pernah bahkan selama 10-13 tahun terakhir. Selalu seperti kayak berjalan sendiri-sendiri antara tim teknis dan tim manajemen. Tidak memiliki, menurut gua ya, prioritas yang sama, tidak memiliki visi yang sama. Dan kita bisa lihat bagaimana 10-13 tahun belakangan ini Manchester United ya tidak kemana-mana akhirnya. Nah, harapan gue sebenarnya ada sesuatu yang berubah ya. Ketika Ineos masuk, Jason Wilcox, yang pada saat itu masih dengan Erik ten Hag ya kan. Dan gue sebenarnya dari awal ketika Ineos memiliki manajemen sendiri dan Erik ten Hag ini merupakan warisan dari manajemen sebelumnya, memang ada situasi yang nampaknya tidak akan berjalan panjang dan itu memang betul terjadi. Tapi ketika Ruben Amorim yang ditunjuk oleh manajemen baru, termasuk juga Jason Wilcox ada di situ, Omar Berada ada di situ, gue harapkan memang ada sinergi, ada kolaborasi yang lebih baik lagi. Nah, saat ini ketika Manchester United memasuki bulan Januari, memasuki bulan Februari, tekanan semakin meningkat, target jelas ya untuk ke zona Eropa, ini merupakan beban dari seorang Ruben Amorim sekaligus juga tantangan, tapi dia juga butuh support, dia juga butuh dukungan. Dan nampaknya di situasi ini ada hal yang tidak sejalan, di mana Ruben Amorim sering dikabarkan di beberapa media menginginkan kalau ada pemain yang keluar, ada pemain yang masuk lagi. Sementara manajemen Manchester United nampaknya memiliki rencana yang sedikit berbeda nih. Mereka nampaknya ingin berhemat ya, sekencang-kencangnya di bulan Januari, karena mereka tahu di bulan Juli Agustus nanti mereka akan menggelontorkan uang yang sangat banyak sekali. Situasi operasional finansial klub misalnya ya, ini bukan hal yang menjadi konsentrasi ataupun fokus dari seorang Ruben Amorim. Mungkin dia tidak mengetahui urusan-urusan tersebut secara detail. Tapi di sisi lain, ya hal-hal yang menyangkut situasi teknis yang juga detail mungkin tidak diketahui juga ya oleh Jason Wilcox atau pihak-pihak manajemen yang lain. Jadi memang harus ada sinergi dan juga koordinasi di sana. Nah, balik lagi nih, kenapa menurut gue ini situasi yang vital, situasi yang penting. Kalau situasi kali ini terkait dengan keadaan yang berbeda, harapan yang tidak sama, keadaan yang tidak sejalan terkait dengan bursa transfer Januari, kalau ini tidak dicari solusinya sehingga ya nanti justru akan semakin melebar ya, menurut gue jarak antara manajemen dengan tim kepelatihan ini menurut gue bisa jadi berujung tidak baik. Bisa jadi berujung pemecatan, ini juga salah satu kemungkinan walaupun agak terlalu jauh ya, tapi memang menurut gue ini penting untuk dicari solusinya. Di video sebelumnya gue sempat berkata terkait dengan ada dua hal ya, kompromi yang bisa jadi harus dipilih oleh Manchester United, karena Ruben Amorim dia kesal kenapa tidak mendapatkan dukungan, kepastian dukungan katakanlah seperti itu untuk bursa transfer Januari. Karena apa? Karena dia peduli dengan klub. Dia peduli tentang target yang dibebankan kepada dia. Dia peduli tentang dia ingin membangkitkan Manchester United gitu ya, dengan bisa mendapatkan tiket Eropa. Tapi di sisi lain manajemen pun juga mungkin melihat hal-hal yang tidak Ruben Amorim melihat.
jangka menengah, jangka panjang, operasional, hal-hal seperti itu, Sehingga menurut gue sekali lagi ini harus dicari solusinya, ini harus dicari jalan keluarnya. Kalau tidak ya tanpa hubungan yang harmonis, tanpa hubungan yang kuat gitu ya, yang solid antara manajemen dan juga tim kepelatihan, ya akan sulit sih menurut gue Manchester United untuk berjalan lebih jauh lagi. Tapi di sisi lain, ini juga merupakan hal yang penting. Ini juga merupakan hal yang yang Manchester United harus lewati. Ini juga merupakan bagian dari proses perjalanan klub itu sendiri ya menurut gue. Karena tidak mungkin dalam perjalanan antara manajemen dan juga tim kepelatihan ataupun juga dengan skuad Manchester United segala sesuatunya nih lurus-lurus saja, mulus-mulus saja. Tentu saja akan ada dinamikanya. Dan ketika ada dinamika itu bagaimana mereka mencari jalan keluarnya, apa yang mereka bisa pelajari, apa yang mereka bisa ambil sebagai pengalaman dan lain-lain. Menurut gue ini juga merupakan bagian dari hal tersebut. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.